Hai semua, yuk kita belajar tentang peninggalan sejarah bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia pada kelas 5 semester 1. Kompetensi dasar dan standar kompetensi. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Kompetensi dasar. Mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Indikator. Menjelaskan peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Menyebutkan bukti-bukti peninggalan sejarah di Indonesia. Materi. Peninggalan sejarah pada masa Hindu di Indonesia, peninggalan sejarah pada masa Buddha di Indonesia, dan peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Peninggalan sejarah pada masa Hindu adalah candi. Candi adalah bangunan yang biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Pada candi Hindu biasanya terdapat arca perwujudan 3 dewa utama dalam ajaran Hindu. 3 dewa itu adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Pada dinding candi terdapat relief, yaitu gambar yang timbul yang biasanya dibuat dengan cara memahat. Relief mengisahkan sebuah cerita. Yang kedua adalah patung. Wujud patung Hindu antara lain hewan dan manusia. Patung berupa hewan dibuat karena hewan tersebut dianggap memiliki kesaktian. Patung yang berupa manusia dibuat untuk mengabadikan tokoh tertentu dan untuk menggambarkan dewa dan dewi. Peninggalan sejarah bercorak Buddha. Yang pertama adalah candi. Candi-candi Buddha digunakan sebagai tempat pemujaan. Ciri candi Buddha adalah adanya stupa dan patung Sang Buddha Gautama. Stupa adalah bangunan dari batu, tempat penyimpanan batu Sang Buddha. Yang kedua adalah prasasti. Di Sumatera Selatan ditemukan beberapa prasasti warisan Kerajaan Sriwijaya. Di sekitar Palembang ditemukan prasasti Telaga Batu, prasasti Telaga Tuwo, dan prasasti Kedudukan Bukit. Ketiganya menceritakan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Karangbrahi dan prasasti Kota Kapur ditemukan di Jambi dan Bangka. Kedua prasasti itu menceritakan wilayah kekuasaan Sriwijaya. Yang terakhir adalah peninggalan sejarah bercorak Islam. Masjid merupakan seni arsitektur Islam yang paling menonjol. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam. Berbeda dengan masjid-masjid yang ada sekarang, atap masjid peninggalan sejarah biasanya beratap tumpang bersusun. Semakin ke atas, atap semakin kecil. Jumlah atap tumpang itu biasanya ganjil, yaitu 3 atau 5. Atap yang paling atas berbentuk limas, dan yang terakhir adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah tulisan indah dalam huruf Arab. Tulisan tersebut biasanya diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kaligrafi digunakan sebagai hiasan dinding masjid, batu nisan, gapura masjid, dan juga gapura pemakaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.